Rasa tak terbalas episode 86. Di bandara. Dina memutar bola matanya dengan santai dan berkata, "Ayolah sayang, seharusnya kamu jadi pencemburu dan mengamuk padanya." Yuda hanya menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jangan ajari dia hal-hal seperti itu." Sebastian yang tertawa melingkarkan lengannya di bahu Dina dan berkata, "Kakak ipar, ini pacarku, aduh." Dina langsung mencubit pinggang Sebastian dan melotot ke arahnya, "Tunangan." "Oh iya, benar. Dia tunanganku, Dina," jawab Sebastian dengan senyum lebar. Dina lalu menatap Farah dengan senyuman tulus dan berkata, "Kau tidak tahu betapa senangnya aku bertemu denganmu, Farah. Setidaknya aku punya seseorang yang bisa kuandalkan." Farah tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, kamu akan menyukai tempat ini." Sambil memegang tangan Farah dengan ramah, Dina berkata, "Mengapa kamu tidak bercerita lebih banyak tentang tempat ini?" "Tentu saja," jawab Farah, merasa nyaman dengan aura positif yang dipancarkan Dina. Sebelum pergi, Dina memberi perintah, "Anak-anak, ambil tasnya," lalu berjalan keluar sendirian bersama Farah. Melihat mereka pergi, Yuda mengeluh, "Pacarmu telah mengambil pacarku." Sebastian yang melihatnya hanya memutar matanya, "Tunangan, bukan pacar." Mengambil tas dari tangan Sebastian, Yuda berkata, "Baiklah, sekarang mari kita bahas urusan bisnis. Semuanya sudah siap, markas baru, apartemen untukmu dan Dina, serta mobil baru." Sebastian menepuk bahu Yuda dan tersenyum lebar, "Senang bertemu denganmu lagi, Yuda. Kau nggak tahu betapa aku merindukanmu, kawan." Yuda mengangguk, "Sekarang kamu sudah di sini, akan lebih mudah bagiku untuk mengatur segala sesuatunya tanpa banyak berpikir." Sebastian tersenyum hangat pada Yuda dan kembali memeluknya. Apapun yang dia miliki sekarang, semuanya berkat pria ini. Jika Yuda tidak membantunya dulu, mungkin dia tak akan berada di titik seperti sekarang. Bagi Sebastian, Yuda adalah malaikat, penyelamat yang datang tepat waktu. Setelah ayahnya meninggal, Yuda menjadi pembimbing sekaligus pilar dalam hidupnya. Di suatu tempat di Surabaya, seorang pria tua sedang berbicara dengan salah satu bawahannya. "Tuan, kami tidak menerima undangan," kata bawahan itu dengan ragu. Pria tua itu tertawa kecil dan bertanya, "Apakah kita benar-benar mengharapkannya?" Bawahan itu tampak bingung, "Tuan, saya..." Pria tua itu memotongnya dengan penuh keyakinan, "Romi tidak akan pernah mengirimkan undangan padaku, tapi kali ini, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk bertemu dengan Jenny dan Yuda. Ah, dan jangan lupa Julian, tentu saja." Bawahan itu terkejut dan bertanya, "Tuan, maksud Anda ingin mengacaukan pesta tanpa diundang?" Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, "Saya belum pernah datang ke pesta-pesta seperti itu, tapi kali ini, saya ingin merasakannya." Bawahan itu semakin khawatir, "Anda yakin, Tuan?" Pria tua itu menatapnya dengan tajam dan berkata, "Selama bertahun-tahun, si brengsek Romi itu selalu menghalangiku untuk bertemu mereka. Tapi kali ini, tipuan itu tidak akan berhasil." Bawahan itu akhirnya mengangguk, "Saya akan mengaturnya, Tuan." "Villa Argo." "Ini omong kosong," teriak Argo sambil melempar berkas itu ke lantai dengan marah. "Bos, kondisinya benar-benar sangat buruk. Saya khawatir jika kita tidak bertindak sekarang, kita mungkin akan kehilangan semuanya," kata bawahan itu dengan nada cemas. "Siapa yang melakukan ini?" teriak Argo, memukul meja dengan keras.
Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi... Keluar! Teriak Argo dengan nada memerintah. Setelah bawahannya keluar, Argo segera mengeluarkan teleponnya dan menelepon seseorang. "Halo, aku butuh bantuanmu," kata Argo, suaranya penuh dengan ketegangan. Lelaki di seberang sana tertawa pelan dan berkata, "Kau benar-benar tahu bagaimana memilih musuhmu, Argo. Pertama Julian, dan sekarang orang yang membuatmu menderita." "Aku tidak tahu siapa yang satunya," jawab Argo dengan nada serius. Bahkan saya sendiri tidak punya gambaran tentang dia. Tapi jelas dia berasal dari Amerika," kata lelaki itu, suara berat penuh teka-teki. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Argo, suaranya penuh kekesalan. "Tidak banyak yang bisa kamu lakukan saat ini," jawab pria itu dengan tenang. "Jadi, kamu ingin aku hanya duduk diam dan menyaksikan semuanya hancur?" tanya Argo dengan nada yang tajam. "Bertahanlah beberapa hari. Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan," kata lelaki itu, memberikan sedikit harapan. "Kalau begitu, aku akan menunggu kabar darimu," kata Argo, lalu menutup telepon dengan penuh ketegangan. Setelah menaiki mobil, Yuda membawa Sebastian dan Dina menuju apartemen baru mereka. Yuda telah membeli sebuah apartemen di Kompleks Fleksi, salah satu kompleks terbaik dan termahal di Surabaya. Dia memilih kompleks ini secara khusus untuk Bastian, karena tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Tidak ada orang yang diizinkan masuk tanpa izin khusus. Yuda memutuskan untuk membeli mereka sebuah flat di lantai paling atas. Lantai paling atas hanya memiliki 3 apartemen dan dianggap sebagai salah satu lantai terbaik di kompleks tersebut. Dengan senyum, Yuda menyerahkan kunci kepada mereka dan berkata, "Saya harap kalian menyukainya." Dina menerima kunci dari tangannya dan segera melangkah memasuki apartemen, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Dina memandang sekeliling apartemen baru dengan penuh kekaguman. "Ini indah sekali," serunya, matanya berbinar. Bastian, yang masih memeluk Yuda dengan erat, mengangguk setuju. "Serius deh, keren banget." "Makasih banyak," ucapnya dengan nada hangat. Yuda tersenyum puas. "Aku senang kamu menyukainya." Namun, tak lama kemudian, Dina tiba-tiba menarik Sebastian dan berkata dengan nada menggoda, "Mau ikut senam pindah rumah, Tuan Bastian?" Sebastian tertawa kecil dan mulai menggendong Dina menuju kamar. "Kunci pintunya sebelum kamu pergi," ujarnya sambil melangkah. Dina terkekeh, menghadap Farah yang masih berdiri di dekat pintu. "Farah, sampai jumpa besok," katanya, melambai ceria. Farah membalas senyuman dan mengangguk, "Baiklah, bersenang-senanglah." Setelah pasangan itu pergi, Yuda menarik Farah lebih dekat ke arahnya, matanya penuh dengan kegembiraan. "Mengapa kita tidak bersenang-senang juga?" ucapnya, suaranya penuh arti. Farah tertawa ringan, tetapi masih terpesona oleh keindahan apartemen itu. "Tapi serius, Yuda, apartemen ini indah. Kau menyukainya?" tanya Yuda dengan penuh perhatian. Farah menganggukkan kepalanya dengan senyuman lebar. Yuda kemudian mengeluarkan kunci lain dari sakunya, meletakkannya di tangan Farah. "Apa ini?" tanya Farah penasaran. "Tempat yang menjadi milik kita berdua," jawab Yuda, mengecup kening Farah dengan lembut. Farah masih bingung saat Yuda menariknya keluar dari apartemen Sebastian. "Yuda, di mana kita akan pergi?" tanyanya, matanya memandang penuh rasa ingin tahu. Yuda hanya tersenyum sambil berkata, "SSSTTT, ikuti aku saja,
"Ya." Dengan penuh perhatian, dia terus memimpin Farah. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah apartemen yang terletak tepat di sebelah apartemen Sebastian. Yuda membuka kunci pintu dan dengan percaya diri berkata, "Aku harap kamu menyukainya," lalu menggendong Farah ke dalam pelukannya. "Ah Yuda, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Farah, sedikit terkejut. "Berlatih," jawab Yuda dengan senyum nakal. "Berlatih untuk apa?" tanya Farah lagi, semakin bingung. "Yah, setelah kita menikah, aku harus mengikuti tradisi dan membawamu ke dalam rumah, kan? Jadi, aku mulai terbiasa dengan itu, tetapi kurasa aku akan lebih sering melakukannya mulai sekarang." "Ya Tuhan, kamu sangat berat," kata Yuda, terlihat sedikit terengah-engah. Sambil memukul dadanya dengan lembut, Farah menjawab, "Tidak." Yuda tertawa kecil, menikmati momen itu, dan akhirnya memasuki apartemen bersama Farah. Di dalam, dia berputar 2 kali sambil masih menggendong Farah, sebelum bertanya, "Apakah kamu menyukainya?" Sambil mencium pipinya, Yuda menambahkan dengan penuh kelembutan, "Indah sekali." Dengan lembut, Yuda menurunkan Farah dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. "Aku membeli tempat ini untuk kita berdua. Kita bisa datang ke sini dan menikmati waktu bersama kapanpun kita mau." "Ini luar biasa, Yuda. Tempat ini begitu indah. Aku sangat menyukainya." "Aku sangat bahagia," ujar Farah dengan mata berbinar. Yuda mengangkat dagunya dengan penuh kasih. "Tujuannya adalah untuk membuatmu bahagia." Farah memandangnya dengan penuh cinta dan berkata, "Aku mencintaimu." Senyum Yuda semakin lebar, dan dengan lembut ia mengangkat Farah kembali ke pelukannya. "Aku juga mencintaimu, Farah. Ayo, aku ingin menunjukkan kamar tidur kita." Mereka berjalan menuju kamar utama, dan Yuda dengan hati-hati membaringkan Farah di tempat tidur. Sambil membelai punggungnya, Yuda menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Jadi, apa yang ingin kamu makan?" "Apapun yang kamu inginkan, aku siap." Farah mendekat, memeluknya lebih erat dan berbisik lembut, "Aku hanya ingin kamu." Yuda tersenyum, merasa bahagia melihat betapa dalamnya cinta mereka, dan mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan dalam keheningan yang penuh makna. Yuda membenamkan kepalanya di leher Ling dan dengan lembut berkata, "Kita berhenti di sini saja. Kalau tidak, kamu mungkin akan menyesal." Setelah berbaring di sampingnya, Yuda menarik Ling ke dalam pelukannya. Ling dengan lembut menggambar lingkaran di dada Yuda dan berkata, "Yuda, jika itu bersamamu, aku tidak akan pernah menyesalinya. Bahkan jika setelah itu kau pergi, aku tidak akan mengeluh atau menyesali memberimu pengalaman pertamaku." Yuda mengerutkan kening dan menatapnya dengan serius. "Kenapa aku harus meninggalkanmu?" "Jangan bicara begitu, Farah. Kau tahu betapa dalam cintaku padamu." Farah tersenyum kecil dan berkata, "Aku hanya ingin memastikan, hanya untuk menjelaskan perasaanku." "Jadi maksudmu, aku tidak boleh berhenti sekarang?" tanya Yuda sambil memandangnya. Farah tersipu dan membenamkan wajahnya di dada Yuda. Yuda terkekeh, "Lihat wajahmu yang merah sekarang, sangat lucu." Farah memeluk Yuda dengan kedua kakinya dan berkata, "Rasanya nyaman sekali. Aku ingin begini sepanjang hari. Kita bisa datang ke sini kapan saja dan hanya berpelukan sepanjang hari," kata Yuda dengan penuh kasih. Farah mengangguk dan tersenyum, "Aku senang sekali. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan hari ini?" tanya Yuda.
Farah memejamkan mata dan berkata, "Mari tetap seperti ini sebentar lagi." Sambil mencium keningnya, Yuda berkata, "Baiklah, kita bisa begitu." Di rumah keluarga Baskara, Jenny tampak cemas. "Serius, Julian, aku akan melompat keluar jendela jika kamu tidak mengajakku keluar hari ini," katanya dengan ekspresi dramatis. Julian menghela napas panjang dan menjawab, "Jenny, sebaiknya kamu beristirahat di rumah saja." Dengan cepat, Jenny menggelengkan kepala dan bersikeras, "Tidak, kamu harus mengajakku keluar hari ini. Aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan." Tanpa ragu, Jenny melompat ke pelukan Julian, mencium wajahnya dengan semangat. "Kumohon, sayang, bawa aku keluar." Julian tersenyum lembut dan berkata, "Jenny." Jenny memandangnya dengan tatapan penuh harap. "Julian, apakah kamu masih mencintaiku?" Tersenyum, Julian akhirnya mengalah. "Baiklah, bersiaplah. Aku akan membawamu makan siang." Dengan mata berbinar, Jenny menjawab, "Aduh, suamiku manis sekali. Ah, aku akan memakai sesuatu yang cantik." Julian membelai pipinya dengan penuh kasih, "Pakai saja yang nyaman." Setelah siap, Julian mengajak Jenny menuju restoran bintang 5 milik perusahaan Bagotama, tempat mereka sering makan siang. "Selamat pagi, bos, Nona bos. Kamar Anda sudah siap," sapa manajer restoran dengan sopan. Julian menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayo, kita pergi." Aku harus ke kamar mandi wanita," kata Jenny. Julian menghela napas dan berkata, "Baiklah, tapi cepat kembali, ya." Jenny mengangguk, bersiap untuk pergi. Namun Julian meraih tangannya dan berkata, "Tunggu, biarkan aku menemanimu. Bagaimana jika ada apa-apa saat kamu di dalam kamar mandi? Aku tidak ingin mengambil risiko." "Baiklah," jawab Jenny dengan senyuman. Di luar kamar mandi, Julian berdiri menunggu. "Aku akan menunggu di sini," katanya. Jenny melangkah menuju pintu kamar mandi wanita. Saat hendak memasuki sebuah bilik, seseorang menyapanya. "Ah, dunia ini sempit sekali. Tidak kusangka bisa bertemu dengan Nona Jenny di sini." Jenny tersenyum dan menjawab, "Aku juga tidak menyangka bisa bertemu dengan Nona Ivana di sini. Dunia memang penuh kejutan." Ivana tersenyum, meski ada kesan sinis, lalu berkata, "Nona Jenny." "Saya sudah menikah, Nyonya Jenny," kata Jenny dengan senyum lebar. Ivana pura-pura tersenyum, meski sedikit canggung. "Tentu saja. Jadi, apakah Tuan Julian juga ada di sini?" "Ya, dia di luar," jawab Jenny singkat. Ivana tersenyum sinis dan melanjutkan, "Tuan Julia tidak pernah meninggalkan Nyonya Jenny sendirian, bukan?" Jenny mengangguk dan tersenyum, "Ya, memang begitu." Ivana kemudian berbicara dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti berbicara kepada diri sendiri. "Anda tahu, Nyonya Jenny, saya benar-benar ragu apakah Tuan Julian akan tetap seperti ini setelah 2 atau 3 tahun. Saya dengar, banyak pria yang awalnya sangat memanjakan wanita mereka, tapi seiring waktu, ketika mereka mulai bosan, mereka cenderung mencari wanita muda yang lebih cantik. Nyonya Jenny seharusnya berhati-hati." Jenny tetap tenang, meskipun kata-kata Ivana penuh dengan sindiran. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.